Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan yaitu tentang tugas 6 treat yang berisi anggota kelompok yaitu Muhammad Gamal Hakim dengan NIM 230 15 146. Yang kedua ada Mod Hamimuddin 230 15 15 0 kelas 4D Teknik Informatika. Berikut ada question dari Pak Firman. Yang pertama itu ada tunjukkan dua contoh pemrograman dari multi-threading yang dapat meningkatkan sebuah solusi thread tunggal. Yang kedua, tunjukkan dua contoh pemrograman dari multi-threading yang tidak dapat meningkatkan sebuah solusi thread tunggal. Yang ketiga, sebutkan dua perbedaan antara user level thread dan kernel thread saat kondisi bagaimana salah satu dari thread tersebut lebih baik. Yang keempat, sumber daya apa sajakah yang digunakan ketika sebuah thread dibuat? Apa yang membedakannya dengan membentukkan sebuah proses? Yang kelima, jelaskan tindakan yang diambil oleh sebuah kernel saat alih konteks antara kernel level thread. Yang keenam, jelaskan tindakan yang diambil oleh sebuah thread library saat alih konteks antara user level thread. Slide selanjutnya. Untuk soal yang pertama, tunjukkan dua contoh pemrograman dari multi-threading yang dapat meningkatkan sebuah solusi thread tunggal, yaitu dalam web browser yang multi-threading sebuah thread dapat melayani permintaan pengguna sementara thread lain berusaha menampilkan image. Dalam pembuatan sebuah proses, banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan penggunaan thread, karena thread berbagai memori dan sumber daya proses yang memilikinya, maka akan lebih ekonomis untuk membuat dan konteks switch thread. Akan susah untuk mengukur perbedaan waktu antara proses dan thread dalam hal pembuatan dan pengaturan. Tetapi secara umum pembuatan dan pengaturan proses lebih lama dibandingkan thread. Pada Solaris, pembuatan proses lebih lama 30 kali dibanding pembuatan thread. Dan konteks switch proses 5 kali lebih lama dibandingkan konteks switch thread. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan dan dijawab oleh teman saya Muhammad Gamal Hakim. Dipersilahkan. Untuk soal nomor 2, tunjukkan dua contoh pemrograman dari multi-threading yang tidak dapat meningkatkan sebuah solusi thread tunggal. Jadi program yang pertama, class coba thread 2 implement runnable, terus langsung public void run, habis itu for integer ii sama dengan 0, terus titik 2 koma ii lebih kecil 4, titik 2 koma ii plus plus, system.out.println buka kurung ini coba thread 2 tutup kurung titik 2 koma test.istirahat buka kurung 7 titik 2, terus langsung ke public class test, habis itu public static void main buka kurung string args, terus thread t1 sama dengan new coba thread 1, habis itu thread t2 sama dengan new thread buka kurung new coba thread 2, habis itu t1.start buka kurung tutup kurung, habis itu t2.start buka kurung tutup kurung, habis itu for buka kurung integer ii sama dengan 0 titik 2 koma ii lebih kecil 8 titik 2 koma ii plus plus, habis itu system.out.println buka kurung thread utama, habis itu istirahat 5, habis itu langsung ke public static void istirahat buka kurung integer tunda tutup, habis itu try, habis itu thread.sleep tunda kali 100, habis itu catch buka kurung interrupt exception. Terus ada yang program kedua itu class coba thread 3 implement runnable, habis itu public void run well buka kurung true,
itu system.out.println buka kurung saya treat coba treat 3, habis itu tutup kurung titik 2 koma, habis itu if, habis itu treat.current treat.is insurance, habis itu cek status break. Lalu pertanyaan ketiga akan dijawab oleh teman saya. Untuk pertanyaan ketiga, sebutkan dua perbedaan antara user level treat dan kernel treat saat kondisi bagaimana salah satu dari treat tersebut lebih baik. Jawabannya, user treat didukung di atas kernel dan implementasi oleh treat library pada user level. Library menyediakan fasilitas untuk pembuatan treat, penjadwalan treat, dan manajemen treat tanpa dukungan dari kernel. Karena kernel tidak menyadari user level treat, maka semua pembuatan dan penjadwalan treat dilakukan di user space tanpa intervensi dari kernel. Oleh karena itu, user level treat biasanya cepat untuk dibuat dan diatur. Tetapi, user treat mempunyai kelemahan, yaitu apabila kernelnya merupakan treat tunggal, maka apabila salah satu user level treat menjalankan blocking system call, maka akan mengakibatkan seluruh proses di blok walaupun ada treat lain yang dapat jalan dalam aplikasi tersebut. Contoh, user treat libraries adalah POSIX, ptreat, match-c treat, dan Solaris treat. Slide selanjutnya. Kernel treat didukung langsung oleh sistem operasi. Pembuatan penjadwalan dan manajemen treat dilakukan oleh kernel pada kernel space. Karena pengaturan treat dilakukan oleh sistem operasi, maka pembuatan dan pengaturan kernel treat lebih lambat dibandingkan user treat. Maka kernel level treat dapat dikatakan lebih baik dari user level treat adalah treat diatur oleh kernel. Karena itu, jika sebuah treat menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan treat lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Kemudian, pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwal treat-treat pada prosesor yang berbeda. Contoh sistem operasi yang mendukung kernel treat adalah Windows NT, Solaris, Digital Unix. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 4 akan dijawab oleh teman saya Muhammad Gamal Hakim. Soal nomor 4. Sumber daya apa sajakah yang digunakan ketika sebuah treat dibuat? Apa yang membedakannya dengan pembentukan sebuah proses? Jadi jawabannya, sumber daya yang digunakan oleh sebuah treat dibuat yaitu berbagi memori dan berbagi kode. Yang membedakan pembuatan treat dengan proses yaitu dalam pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan penggunaan treat. Karena treat terbagi memori dan sumber daya proses yang memilikinya, maka akan lebih ekonomis untuk dibuat dan konteks treat akan susah untuk mengukur perbedaan waktu antara proses dan treat dalam hal pembuatan dan pengaturan. Tetapi secara umum, pembuatan dan pengaturan proses lebih lama dibandingkan treat. Lalu yang soal nomor 5 akan dijawab oleh teman saya. Untuk soal nomor 5, jelaskan tindakan yang diambil oleh sebuah kernel saat alih konteks antara kernel level treat. Jawabannya, karena pengaturan treat dilakukan oleh sistem operasi, maka pembuatan dan pengaturan kernel treat lebih lambat dibandingkan user treat. Maka kernel level treat dapat dikatakan lebih baik dari user level treat adalah treat diatur oleh kernel. Karena itu, jika sebuah treat menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan treat lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Kemudian pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwalkan treat-treat pada prosesor yang berbeda. Untuk soal nomor 6 akan dijelaskan oleh teman saya Gamal Hakim. Soal nomor 6 yaitu jelaskan tindakan yang diambil oleh sebuah treat library saat alih konteks antara user level treat. Jawabannya, treat library menyediakan fasilitas untuk pembuatan treat, penjadwalan treat, dan manajemen treat tanpa dukungan dari kernel. Karena kernel tidak menyadari user level treat, maka semua pembuatan dan penjadwalan treat dilakukan
di user space tanpa intervensi dari kernel. Oleh karena itu, user level thread biasanya cepat untuk dibuat dan diatur. Tetapi, user thread mempunyai kelemahan, yaitu apabila kernelnya merupakan thread tunggal, maka apabila salah satu user level thread menjalankan blocking system call, maka akan mengakibatkan seluruh proses di blok, walaupun ada thread lain yang dapat jalan dalam aplikasi tersebut. Contoh user thread libraries adalah POSIX thread, Make thread, dan Solaris thread. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton atau menjelaskan dari video presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.